Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah pertemuan Roy Suryo dan Rismond di Suara Rakyat, acaranya Aiman, itu dimana si Rismond itu menayangkan ijazahnya Pak Jokowi. Nah, di situ banyak perdebatan lah. Tapi beberapa hari setelah kejadian itu ada seorang anak muda yang dikenal dengan nama Topi Merah. Dia punya teori, dia punya alasan untuk membantah apa yang ditayangkan oleh Rismond Sianipar. Jadi ijazahnya Pak Jokowi yang ditayangkan di Suara Rakyat, di mana itu katanya hasil analisanya Rismond Sianipar itu dibantah oleh Topi Merah. Hasil analisa Topi Merah, dia anak muda yang menguasai IT, ya, dengan berbagai aplikasi, dengan berbagai teori. Dia membantah bahwa yang di-share atau ditayangkan oleh Rismond itu adalah palsu, itu rekayasa Rismond, karena di situ ada watermark atau embossnya seharusnya Gajah Mada, tapi Gajah Madanya ada yang kocar-kacir hurufnya, ya. Nah, di situ terlihat sekali yang akhirnya itu dijadikan alasan Roy Suryo dan kawan-kawan termasuk Refli Harun yakin bahwa ijazahnya Pak Jokowi palsu. Dan si Topi Merah ini dibawa kemana-mana oleh kubunya Roy Suryo dan Refli Harun. Bahkan diajak podcast sama Refli Harun, yaitu jadi memang trik mereka biar masyarakat punya pemikiran bahwa ternyata ijazah Pak Jokowi memang betul-betul palsu karena alasan itu. Dan ini baru saja ini muncul setelah ada pertemuan antara Roy Suryo dan Rismond yang berseberangan itu tadi, ya. Itu. Dan tapi di lain pihak pengacaranya Pak Jokowi yakin betul bahwa akhir April ini proses persidangan akan dimulai. P21-nya sudah masuk jadi berkasnya sudah masuk ke kejaksaan dan sebentar lagi P21. Bahkan si pengacaranya Pak Jokowi kemarin datang ke rumah Pak Jokowi bersama-sama. Ada pengacara Pak Jokowi komplit sowan Pak Jokowi, kemudian konvers menyatakan bahwa siap disidangkan dan Pak Jokowi nanti di persidangan siap hadir dan siap menunjukkan ijazahnya tidak hanya S1-nya, tapi mulai dari SD sampai S1. Bahkan Rasman pun sowan ke Pak Jokowi. Jadi ada agenda-agenda tertentu mestinya. Ya biar lebih gamblang kita lihat videonya terlebih dahulu. Jadinya kayak jadi tukang edit gitu loh, tukang edit lagi, edit gambar. Pak Rismond mending kali ente itu bener-bener ngaku deh. Ini masa Gajah Mada jadi Gajah Adam? Si Topi Merah bongkar fakta mengejutkan. Hasil analisa yang ditampilkan Rismond di acara Rakyat Bersuara hasil editan. Biar kalau ketawa nggak apa-apa. Di sini ada watermark tertulis. Kita ketawain aja yuk. Tapi jangan berisik. Tanpa mic kalau ketawa. Oke. Gajah Mada. Kalau misalkan punyanya si Rismond yang ada di Rakyat Bersuara itu kan kayak jelas banget kan, Universitas Gajah Mada itu jelas banget gitu. Dari objek tepian objeknya itu jelas banget. Dan di sini kalian bisa lihat ini ada Mada, ada yang Adam gitu. Kalian bisa lihat di sini. Ada Universitas Gajah Adam gitu.
nih, gue nggak bohong nih, ini ada nih. Kenapa saya menyimpulkan ini editan? Gara-gara garis tepi hurufnya sudah menjadi sangat jelas. Kita bingung dengan analisanya yang ternyata ijazah Jokowi asli di iNews. Rismon menampilkan sebuah analisa ya yang berbeda jauh daripada yang selama ini dia tampilkan di Sentana Podcast. Hari ini saya mengundang generasi muda kita yang akan menjadi pemikir-pemikir IT terdepan di bangsa ini, salah satunya. Topi Merah. Selamat datang, Halo Bang. guys, selamat datang Bang Michael. Gak akan jadi Kominfo. Aduh, cocok ini. Suatu saat saya doakan jadi Menteri Kominfo ini. Kita langsung aja ya. Karena ini langsung teknis nih. Dulu sama dia. Ya, ini nih Bang. Nah loh, ini kan katanya ijazahnya Rismon sebelah kiri dikasih gradien-gradienan Ella ya. Jadi hitam begitu, kelihatan logonya. Dan ijazah Jokowi sama kelihatan logonya. Nah ini maksudnya apa nih Bang? Itu ngurusin error level analyze gitu ya. Ya. Jadi dari setiap dokumen sebenarnya error level analyze ini itu dia itu bergantung banget sama yang namanya threshold. Nah, threshold itu atau ambang batas itu bisa sangat subjektif. Ya. Ketika kita membandingkan dengan dokumen yang lain, biasanya threshold itu apalagi untuk barang digital ya, itu berbeda-beda kayak gitu. Oke. Jadi untuk yang kenapa ini ELA-nya sama itu karena ya thresholdnya memang diatur-atur gitu. Jadi hasilnya bakal bisa mendekati sama kayak gitu. Tapi yang perlu digarisbawahi, nah gambar ini itu Gambar yang ini. ya Nah, itu gambar dari Dian Sandi ya kan. ya. Kita bisa lihat di situ embossnya kan nggak kelihatan ya. Nah, ini saya gedein sampai 4 Embossnya kali nggak. lipat nih. Iya. Ya. Dan Nah, yang biar kelihatan pemirsa tuh melihat cuman nih. artefak-artefak aja gitu ya. Nah, Ya. nanti di gambar berikutnya ada yang keren. Ketika kita menganalisa foto, kan katanya sumbernya dari Dian Sandi, yang dari Iya. foto X-nya Dian Sandi gitu ya. Iya. Filter ya. Nah, ketika kita sudah istilahnya mengenhance atau pixelnya atau mungkin ini lebih nggak masuk akal lagi. Jadi di dalam gambar itu ada yang namanya tepian objek gitu kan. Itu untuk mendeteksi misalkan muka kita nih, muka kita. Nah, muka kita kan kalau di foto ini kulit yang ini dan misalkan background itu kan pasti Pori-porinya itu Berbeda. pasti berbeda. Itu namanya edge, tepi, garis Edge. tepinya. Ya. Nah, ini bisa digeser lagi yang sebelumnya, Oke. Nah, ini ya. yang Saya yang ngerti maksudnya. Itu kan tepiannya bawah kan kayak sobek-sobek. Nah, itu termasuk tepi, termasuk juga huruf yang ada di sini nih. Ini kan kita secara mata telanjang aja bisa membaca nih, mada kayak gitu. Oke, coba saya zoom lagi ya. Zoom lagi. Oh, ini nggak ada madanya, ada nih. Tapi kok jadi ada? Nih. Mada gitu kan. Jadi Iya. kalau misalkan gambar ini sudah terlihat gambarnya, apanya garis tepiannya itu terlihat, terus sumber yang aslinya itu nggak terlihat, itu berarti sudah ada tweak di situ atau editing. Nah, kalau di Dian Sandi itu kalau misalnya kita lihat dengan mata telanjang, itu artefak Universitas Gadjah Madanya itu nggak kelihatan. Jadi kayak kotak-kotak gitu, kotak-kotak berjejer doang gitu. Garis tepi yang ini itu yang sudah rusak gara-gara terreduksi. Ini udah direkayasa ini, tuh. Udah kelihatan kok. Tanpa program pun kita Tanpa bisa program itu melihat. bisa. Di sini saya disclaimer ya, siapa tahu gitu kan, siapa tahu itu memang kayak mungkin bentuk pengamanan atau apa, tapi yang jelas itu ada yang berbeda kayak gitu. Ada semua tuh. Yang Karena kalau memang sama, memang sekali cetak. Blok ini kan editan. ya, nah itu dia. Itu loh media. Poinnya adalah saya melihat ini itu kenapa saya menyimpulkan ini editan gara-gara garis tepi hurufnya sudah menjadi sangat jelas. Menyangkut soal mukanya ya, face ya. Kan kenapa Pak Rismon itu nggak ngebahas tentang muka? Bukan nggak bahas, ditanya tapi Ditanya, nggak jawab. nggak mau Ya, menjawab. Mengelak gitu ya. Emang ini udah telak banget sebenarnya. Di sini kalau misalkan kita meng-compare dengan model apapun, dengan dataset manapun, itu memang beda. Mukanya dengan Mukanya. muka
Presiden. paling tinggi itu persentase yang udah aku tes itu cuman di sekitar 58, belum sampai 60%. Ini itu dimainkan yang namanya threshold dari alpha, beta, dan iterasinya. Biar embossnya lebih kelihatan, makanya digelapin. Nah, itu pragmatisnya Bang Rismon aja sih. Kalau yang atas, Kalau yang atas biar watermarknya kelihatan biar diterangin. hurufnya kelihatan kayak gitu. Jadi Tapi ada itu berarti tujuan-tujuannya. menipu dong. Menurut keyakinan gue ini Pak Jokowi itu sangat kurang wise karena membiarkan orang-orang itu pada gelut kayak gini gitu loh. Iya. Dan apa susahnya gitu tinggal nunjukin gitu kan. Iya, tinggal nunjukin, dicek sekali oleh laboratorium forensik. Jadi kita nggak main-main Iya, program-programan nggak usah apa kayak ini. Jokowi, kau ketipu kau. Ditipu sama Termul, pura-pura sama si Girsang itu pura-pura bisa akan jadi mahkota, saksi mahkota Rismon. Inilah mahkotanya. Bukan makin benar si Jokowi, makin parah. Kecurigaan kita, kenapa ini bisa muncul watermark dan emboss ini? Karena diproses dulu. Jadi bukan gambar yang dari Twitter itu, dari Dian Sandi itu langsung dia masukin ke program ini. Abang berani nggak di katakanlah debat ilmiah Berani banget. melawan Rismon? Berani. Kalau ya, barang yang dari Dian Sandi itu kita masukkan program Rismon, jadinya seperti ini. Kalau misalkan bener ya dari Dian Sandi, ini coba balik lagi ke codingnya Bang. Ya, ini. Kodenya ini itu sama persis sama Punya Rismon. punya Rismon yang ditampilin Yang di dipamerkan iNews. di iNews. Nah, lalu hasilnya ini. Hasilnya kayak gini. Dan memang pas aku nyoba pas pakai yang wavelet juga seperti ini hasilnya. Jadi artefak aja gitu, nggak bahkan huruf satu pun kayak sangat susah menemukan huruf di situ. Tadi kita sebelum syuting, saya sudah memberikan sebuah ijazah asli. Ini 100% asli, saya sudah lihat fisiknya, kita sudah tes, ada embossnya, saya bisa pegang embossnya, tapi dari Fakultas Teknik dan tahun 19 lain-lain. Coba. Agak-agak mirip memang tahunnya. Nah, ini dia. Oh, kelihatan banget kan tuh. Ini tidak pakai program Rismon ya. Dia pakai program. Tidak perlu pakai program Rismon, ini langsung saya Ya. scan dan Tinggal. saya tayangkan. Begini aja. Langsung terlihat ada gajah madanya itu jelas. Jadi ini setelah masuk program kontrasnya Rismon tadi. Ya. Diperbesar. Nah, diperbesar jadi seperti ini. Gila. Dan memang kalau pakai program Rismon itu madanya semakin kelihatan. Yang tadinya putih di atas coklat, kalau putih di atas hitam pasti lebih kelihatan ya. Iya. Gimana nih Bang? Jadi Bedanya ini dengan yang tadi. Ini kan karangannya Rismon ini. Ya kan? Persamaan matematika ini kan. iya. Siapa bilang dia pasti benar gitu. Iya. Siapa Dan tahu. di situ nggak ada ini ya, nggak ada kenaikan pixel atau apa ya. Cuman Iya. mainan di alpha beta itu kayak cuman kontras, luminance dan apa brightness kayak gitu-gitu loh. Itu cuma gaya-gaya doang. Iya, nih. ya bisa Kalau gaya-gaya bisa dibilang kayak gitu. Sebagai praktisi, kira-kira apa sih yang membuat Abang suatu hari mengubah 180 derajat? Selain faktor luar ya. Kalau faktor luar kan faktor politik, faktor ekonomi, faktor lain-lain. Itu enggak lah. Kita buang dulu faktor itu. Kira-kira faktor lain apa sih yang tiba-tiba mempengaruhi Rismon sehingga harus begini nih? Kalau Ini Abang berarti- menerka-nerka apa nih? Berarti di luar ijazah palsunya Bang Rismon. Iya. Kalau misalkan kita membuang faktor ijazah palsunya Bang Rismon, Iya. kemungkinan besar dia udah melihat langsung ijazahnya kayak Iya. gitu. Dan apa ya? Menurut kalau gue sih walaupun melihat langsung ijazahnya, tapi kan mukanya beda. Nih gimana? Walaupun ini muncul semua di situ. Jadi seribet-ribetnya cerita kita dari tadi balik ke teorinya Pak Janes ya. Iya, bener. Mukanya beda, berkumis, Iya. berkacamata, Iya. palsu. Yang kita buka hari ini bahwa ternyata ijazah yang dibawa Rismon itu sudah hasil Rekayasa. Dan kami tegaskan Pak Jokowi akan hadir nanti di persidangan dan menunjukkan ijazahnya. Dari SD sampai semua dari SD, walaupun yang dipersoalkan yang UGM mungkin, tapi yang sebelum-sebelumnya Pak Jokowi juga berkenan untuk menunjukkan. Ini
kami bersilaturahmi tentunya dengan Pak Jokowi, sekaligus kita memberikan sedikit update lah ya dengan perkembangan kasus yang ada di Polda Metro Jaya. Karena kami yakini perkara ini akan segera disidangkan juga, jadi kami tadi cukup diskusi juga tindak lanjutnya seperti apa, prosesnya nanti berapa lama dan sebagainya. Tapi di luar itu juga kami diskusi banyak tentang ya hal-hal pribadi, mengenai ekonomi juga, mengenai isu-isu nasional. Ya kami banyak dapat masukan juga dan ya Pak Jokowi juga banyak memberikan pandangan-pandangan lah. Jadi lebih banyak sharing-sharing. Sudah ada jadwal? Kami belum dapat informasi mengenai itu. Tapi yang jelas tadi juga kami konfirmasi lagi. Walaupun kami sudah tahu sebenarnya ini, tapi kami konfirmasi lagi ke Pak Jokowi, Pak, nanti kehadiran Bapak di sidang akan seperti apa. Dan beliau tegaskan bahwa nanti saya akan hadir di persidangan dan menunjukkan ijazahnya. Jadi itu hal-hal yang mungkin kalau selama ini masih dipertanyakan oleh berbagai pihak mengenai Pak Jokowi nggak akan hadir, ijazahnya tidak akan tunjukkan, itu tidak benar dan kami tegaskan Pak Jokowi akan hadir nanti di persidangan dan menunjukkan ijazahnya. Dari SD sampai Semua dari SD, walaupun yang dipersoalkan yang UGM mungkin, tapi yang sebelum-sebelumnya Pak Jokowi juga berkenan untuk menunjukkan. itu pada saat sidang apa? Yang nanti di kasus Polda Metro Jaya. Itu maksudnya mungkin apakah pada saat pemeriksaan Bapak perkara atau seperti itu? Itu nanti tentunya kami serahkan kepada majelis tata cara bersidangnya. Tapi biasanya pas pemeriksaan Pak Jokowi itu akan dimintakan biasanya. Untuk rencana persidangannya kapan Mas? Atau Kami masih menunggu jadwalnya. Tentunya itu kewenangan ada di kejaksaan dan juga ketika itu sudah masuk ke pengadilan nanti akan ada teknis penentuan jadwal sidang dan sebagainya. Tapi biasanya keyakinan kami sih karena berkas sudah lengkap seharusnya tidak lama lagi ya. Harapannya mungkin dalam 1-2 bulan ini mudah-mudahan. Topi Merah sudah jelas menerangkan ya, ada tekniknya, dia menguasai tekniknya, dia menguasai IT-nya. Jadi mengambil contoh intinya dari video tadi, si Topi Merah dari ijazah yang ditayangkan Rismond yang katanya itu asli, ternyata dari berbagai teori pencahayaan termasuk yang disampaikan oleh Rismond, pencahayaannya juga dibantah oleh Topi Merah. Dia mencontohkan ada beberapa contoh laptop kalau pembandingan antara foto satu dan yang kedua ini pencahayaannya sama atau berbeda. Nah, dan setelah diteliti oleh Topi Merah, ternyata apa yang dikemukakan oleh Rismond, ijazah yang disampaikan oleh Rismond, yang ditayangkan oleh Rismond di Suara Rakyat itu ternyata menurut Topi Merah itu identik dengan apa yang di-upload oleh Dian Sandi pertama kali. Jadi bisa diartikan, kalau boleh saya artikan, ijazah Pak Jokowi yang ditayangkan di Suara Rakyat waktu kemarin yang dinyatakan oleh Rismond itu asli, itu adalah ijazah yang diupload oleh Dian Sandi. Jadi Rismond mengambil dari yang diupload oleh Dian Sandi juga. Artinya Rismond berbohong seperti itu. Jadi itu yang narasi itu yang dikembangkan oleh Roy Suryo dan Refli Harun saat ini. Tapi kalau melihat statementnya, konversinya pengacaranya Pak Jokowi, mereka yakin betul bahwa sebentar lagi akan mulai persidangan dan Pak Jokowi siap hadir di pengadilan dengan membawa semua ijazah, mau SD, SMP, SMA dan S1-nya. Nah, kelanjutannya seperti apa, endingnya seperti apa, pengadilannya seperti apa, ikuti terus Goes Wes. Wassalam.